Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali adik-adik di channel Mau Belajar. Nah, sekarang kita mau lanjutin membahas tentang logika ya untuk persiapan UTBK tahun 2020. Oke, langsung aja kita mulai di soal yang pertama. Semua asrama dilengkapi kantin dan ada jam kunjungan. Oke, berarti ini asrama nih, semua himpunan semua asrama nih ya. Kemudian berarti dia harus punya kantin plus jam kunjungan. Nah, jadi asrama itu adalah yang punya kantin dan jam kunjungan. Ya, jadi semua asrama. Jadi semua himpunan ini asrama-asrama di sini nih. Kemudian Ani berada di tempat yang tidak dilengkapi kantin dan tidak ada jam kunjungan. Berarti di luar area ini ya, di luar area kantin plus jam kunjungan di sini. Nah, tempatnya ini. Nah, otomatis bukan asrama ya, karena di luar yang punya fasilitas kantin dan jam kunjungan. Ya enggak? Berarti bukan di asrama, karena semua asrama itu wajib punya kantin plus jam kunjungan. Jadi gimana nih? Coba kita lihat pilihannya. Yang A, Ani berada di asrama yang tidak dilengkapi kantin. Salah. Karena semua asrama itu wajib punya kantin. Kemudian B, Ani berada di asrama yang tidak ada jam kunjungan. Salah, karena semua asrama wajib punya jam kunjungan. Yang C, Ani berada di bukan asrama. Nah, ini yang benar. Ya, karena di sini nih kan Ani nih, dia di luar asrama berarti kan. Kemudian yang D, Ani berada di asrama yang tidak dilengkapi kantin. Salah juga, karena semua asrama punya kantin. Kemudian E, Ani berada di asrama yang tidak dilengkapi kantin. Oke, salah juga ya. Ini apalagi nih, tidak dilengkapi kantin dan tidak ada jam kunjungan. Salah. Karena definisi asrama di sini adalah yang punya kantin dan jam kunjungan. Oke. Lanjut. Semua karyawati memakai kerudung panjang. Nah, seperti biasa pakai diagram Venn yang lebih enak nih. Karyawati. Nih, semua karyawati nih. Dia memakai kerudung. Nah, berarti ini kerudung. Himpunan kerudung, orang yang memakai kerudung. Kemudian, sebagian karyawati tidak memakai sarung. Oke, sebagian. Berarti ini sebagian di sini. Entah itu sebagian gimana, pokoknya sebagian lah. Tidak memakai sarung. Tangan. Ini tidak pakai sarung tangan. Nah, berarti gimana kesimpulannya? A, ada karyawati yang tidak memakai kerudung panjang, tetapi memakai sarung tangan. Berarti yang di sini maksudnya ya tidak memakai sarung tangan, tapi tidak pakai kerudung panjang. Salah, karena harus di dalam himpunan kerudung orang yang pakai kerudung panjang. Ini kan karyawati ini di dalamnya ini ya. Nah, berarti salah. Kemudian yang B, ada karyawati yang tidak memakai kerudung panjang dan tidak memakai sarung tangan. Berarti salah, karena semua karyawati itu pakai kerudung. Himpunan karyawati itu ada di dalam kerudung ini. Dia mau bilang karyawati itu di sini, di luar. Salah ya. Nah, salah nih. Kemudian C, ada karyawati yang memakai sarung tangan meskipun tidak memakai kerudung panjang. Salah. Karena dari sini aja sudah kelihatan karyawati tidak memakai kerudung panjang itu salah. Karena semua karyawati itu pakai kerudung panjang, ya. Salah. Kemudian D, ada karyawati yang tidak memakai kerudung panjang. Salah juga. Karena semua karyawati itu pakai kerudung panjang. Nah, sekarang yang E, ada karyawati yang tidak memakai sarung tangan. Ini berarti ya di sini yang tidak memakai sarung tangan tuh yang ini, sebagian ini ya. Tetapi memakai kerudung panjang. Nah, baru betul ya. Ini kan dia di dalam kerudung panjang ini ya. Di dalam himpunan orang yang berkerudung panjang. Dan yang dimaksud adalah yang di sini ya. Ada karyawati yang tidak pakai sarung tangan. Yang ini kan, tetapi pakai kerudung panjang. Berarti yang benar yang E. Next. Semua tenda beratap dan tinggi. Oke, berarti ini himpunan tenda nih. Tenda. Dia harus apa? Harus beratap.
dan tinggi. Nah, kemudian Andi berada di tempat yang tidak beratap dan tidak tinggi. Nah, berarti di luar himpunan ini. Ini si Andi nih. Nah, dia di luar tempat yang beratap dan yang tinggi gitu ya. Berarti gimana? Andi berada di tenda beratap. Salah. Karena tenda itu harus beratap dan tinggi. Karena Andi kan tidak beratap nih tempatnya. Oke, yang B, Andi berada di tenda tinggi. Salah. Ya, karena tenda itu definisinya itu harus beratap dan tinggi. Sedangkan Andi tidak ada di beratap dan di tempat yang tinggi gitu ya. Kemudian C, Andi berada di bukan tenda. Nah, benar. Karena dia tenda itu harus beratap dan tempatnya tinggi, sedangkan Andi tidak di beratap dan tempat yang tinggi ini di sini dia, maka Andi bukan di sini. Nah, benar yang C. Coba lihat yang D sama E. Andi berada di tenda. Salah. Andi berada di tenda. Salah juga. Ya, karena tenda itu harus beratap dan tinggi. Oke. Next. Soal selanjutnya nih. Oke. Semua pohon bercabang dan berakar. Tanaman A berakar tetapi tidak bercabang. Oke, ini himpunan semua pohon nih. Semua pohon, ini pohon ya. Harus apa? Harus berakar dan bercabang. Ini harus nih ya. Kemudian ada premis kedua, tanaman A itu dia berakar tetapi tidak bercabang. Nah, tanaman A itu dia tidak ada di dalam sini ya. Karena ini himpunan yang harus dua-duanya ini berakar dan bercabang. Sedangkan tanaman A itu dia berakar tetapi tidak bercabang. Berarti tidak masuk ke dalam himpunan yang ini. Ya enggak? Berarti ini tanaman A di sini. Ya, tanaman A itu di luar. Di luar dari himpunan yang berakar dan bercabang. Harus dua-duanya nih yang di sini nih. Yang di dalam sini. Sedangkan definisi pohon adalah yang di dalam himpunan berakar dan bercabang. Nah, sekarang kita lihat pilihannya. A. Tanaman A adalah pohon yang berakar. Salah. Ya, karena tanaman A itu ada di luar. Sedangkan dia bilang tanaman A adalah pohon. Sedangkan pohon adalah harus berakar dan bercabang. Nah, pohonnya kan di dalam himpunan ini. Kemudian B, ini salah. Yang B, tanaman A adalah pohon yang tidak bercabang. Salah. Karena ada pohon ini ya. Pohon itu, pokoknya ini deh intinya berakar dan bercabang. Ya, ada di dalam himpunan yang besar ini. Salah. Kemudian C, tanaman A adalah pohon yang berakar dan tidak bercabang. Salah, pokoknya ada bilang pohon deh. Pohon yang berakar dan tidak bercabang. Intinya dia bilang pohon, salah. Karena pohon itu adalah definisinya yang ada di dalam berakar dan bercabang. Sedangkan ini tanaman A ini ingat di sini nih. Ya, salah. Kemudian yang D, tanaman A adalah bukan pohon bercabang. Bukan pohon bercabang. Kita simpan dulu deh. Ini kan bukan pohon ya, dia bilang bukan pohon. Oke, bukan pohon berarti di luar ya, yang bercabang. Kemudian E, tanaman A adalah bukan pohon, meskipun berakar. Nah, ini yang lebih tepat nih, bukan pohon meskipun dia punya akar ya. Lebih tepat yang ini yang E. Karena apa? Yang D ini, tanaman A adalah bukan pohon, tapi dia bercabang. Dia kurang spesifik ya. Coba yang E ini lebih spesifik dia, walaupun dia berakar ya, walaupun dia berakar intinya dia adalah bukan pohon gitu ya. Lebih spesifik yang ini yang E. Berarti yang E jawabannya nih. Next. Semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah tetapi pandai bicara. Oke, definisi penipu adalah, nah ini himpunan penipu. Dia apa? Pandai bicara dan ramah. Berarti di sini pandai bicara dan ramah. Jadi definisi penipu itu begini. Pandai bicara dan ramah. Sehingga himpunan penipu ada di dalam himpunan pandai bicara dan ramah. Nah, sedangkan Tuan M tidak ramah tetapi pandai bicara. Sama kayak yang tadi ya. Tetap dia berada di luar berarti Tuan M ini ya. Tuan M, karena ini yang di dalam himpunan ini adalah
yang harus punya dua kriteria ini, pandai bicara dan ramah. Sedangkan dia cuma pandai bicara saja tapi tidak ramah. Oke, kita otomatis mengeluarkan dia ke dalam dari dalam ini himpunan yang besar. Oke. Coba kita lihat pilihannya sekarang. A. Tuan M seorang penipu yang pandai bicara. Salah, karena dia bilang seorang penipu nih. Sedangkan penipu ini ada di dalam himpunan yang besar ini. Sedangkan dia ada di luar. Salah. Kemudian Tuan M adalah seorang penipu lagi. Salah. Tuan M seorang penipu lagi. Salah. Tuan M bukan seorang penipu. Nah, walaupun pandai bicara. Benar. Tuan M bukan seorang penipu yang ramah. Salah ya. Ini yang lebih spesifik nih, meskipun pandai bicara. Dia bilang meskipun nih penekanannya nih mantap nih ya. D. Oke. Bila naik kereta api harus membayar kontan. Jadi kita buat lagi diagram Venn. Setiap orang yang naik kereta api dia harus bayar kontan. Kemudian atau memakai abonemen. Nah, kemudian Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Nah, Badu naik kereta api. Oke, ini karena dia atau, berarti ini tidak mutlak ini syaratnya, bukan dan ya, ini atau. Nah, berarti ada sebagian nih di sini nih, ya. Ini ada yang di sini himpunan yang bayar kontan. Ini yang bayar kereta api tapi hanya memakai abonemen. Nah, kemudian Badu ini naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Berarti Badu itu di sebelah sini yang bayar kontan atau yang di sini yang memakai abonemen. Nah, Badu itu berarti yang tidak membayar kontan ya. Tapi dia naik kereta api. Berarti masih di dalam himpunan yang ini, yang naik kereta api ini, tapi dia di sini posisinya, bukan di posisi yang bayar kontan di sini. Nah, sehingga gimana jadinya nih kesimpulannya? A. Badu tidak membayar untuk naik kereta api. Salah ya. Jadi kereta api itu harus bayar kontan atau bayar pakai abonemen. Kemudian B. Badu membayar kontan untuk naik kereta api. Salah, kan dia bilang tidak membayar kontan, ya enggak? Di sini nih. Posisinya Badu di sini. Sedangkan ini adalah yang bayar kontan nih, yang hitam nih. Kemudian yang C. Badu membayar dengan tiket abonemen. Nah, ini baru benar ya. Benar. Karena ini posisinya Badu di sini. Sedangkan yang bagian sini adalah yang bayar tiket dengan abonemen. Kemudian yang D, Badu tidak mempunyai tiket abonemen. Salah. Kemudian E, Badu tidak punya uang kontan. Belum tentu juga. Siapa tahu dia punya, cuma dia maunya pakai abonemen aja gitu ya. Nah, ini belum tentu nih. Jangan terjebak sama ini ya, adik-adik. Ini hanya trik nih, tipuan. Oke, berarti jawabannya yang C. Nah, itu dulu ya adik-adik untuk pembahasan pada kali ini. Kita lanjutkan nanti deh pembahasan tentang logikanya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini.